Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vincentius Christian Putra. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber saya yang bernama. Silakan perkenalkan, Mas. Ya, halo Vincent, nama Ya. saya Adri. Saya kerja di Jakarta di salah satu salah satu company di Jakarta sebagai pegawai swasta. Itu saja. Apalagi? Udah, Mas. Ya, Udah. lanjut ke pertanyaannya aja ya. Pertanyaan Oke. pertama, menurut Mas sendiri nih, apa sih pengertian Pancasila sebagai falsafah negara? Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila sebagai ini ya, inti dari negara kita. Itu pedoman-pedoman kita dalam bernegara. Apalagi maksudnya itu lebih ke pedoman kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi 5 sila itu sebenarnya menuntun kita untuk menjadi warga negara yang bisa dibilang warga negara yang baik lah untuk negara Indonesia gitu. Ya. Pedoman lah ya, Mas ya. Ya, pedoman sih, panduan pedoman. Lalu pertanyaan kedua nih, apa sih yang Mas pahami jika mendengar kata identitas nasional? Apa Mas bisa memberikan contoh identitas nasional bangsa Indonesia? Sebenarnya kalau identitas nasional itu ya si Pancasila itu sendiri sih. Dengan 5 sila itu udah menunjukkan kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya. Gitu. Jadi identitas nasional itu kayak ciri khasnya ya, Mas ya? Ya, ciri khas atau kekhasan kita. Nah, kekhasannya itu apa? Yaitu dari Pancasila tadi, pedomannya. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Mas sendiri terhadap demokrasi di Indonesia saat ini? Demokrasi di Indonesia sudah cukup berjalan dengan baik ya. Maksudnya kan demokrasi itu kan masyarakat sebenarnya ikut andil dalam penentuan hukum-hukum di Indonesia. Jadi sebenarnya sudah mulai tertata dengan baik. Sudah ada wakil rakyat di Indonesianya sendiri. Jadi tidak tidak langsung dari kepala negaranya, tapi dari masyarakat yang punya semacam wakil-wakilnya atau wakil rakyat gitu sih. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Mas sendiri, apa ada kaitannya demokrasi dengan HAM? Ya, demokrasi sama HAM itu berkaitan sih. Demokrasi kan sebenarnya salah satu hak dari kita juga. Hak itu kan hak kita itu sebagai warga negara Indonesia itu kita bisa memilih atau bisa menentukan hidup kita seperti apa. Nah, sedangkan dari demokrasi ini sebenarnya salah satu dari hak atau HAM yang kita miliki di Indonesia. Ya, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana pelaksanaan HAM di sekitar Mas nih? Lalu seperti apa saja contoh pelaksanaan HAM yang sudah dilakukan di sekitar Mas? HAM di sekitar saya udah bagus sih, sudah maksudnya tiap orang sudah tahu haknya masing-masing, lalu mereka juga menggunakan haknya masing-masing dan orang lain juga tidak serta-merta membatasi hak orang-orang di sekitarnya, karena hak asasi manusia itu kan juga sudah ada hukumnya ya yang sudah dilindungi. Jadi kalau kita memang mengambil hak orang lain, sudah ada hukumnya atau sudah ada semacam kompensasinya. Jadi sebenarnya sudah cukup jalan dengan baik sih. Menurut pendapat Mas, lebih baik mana pemerintahan masa Orde Baru atau pemerintahan Orde Reformasi? Lalu apa alasannya, Mas? Oke, kalau kita melihat satu-satu ya, kalau dari Orde Baru itu sebenarnya pemilunya sendiri ditentukan oleh negara. Sedangkan di reformasi ini kita yang ikut andil mengambil suara. Jadi sebenarnya itu sudah lebih baik daripada yang satu ditentukan oleh negara. Di sini kita punya banyak pilihan dan bisa diikuti bisa juga dipilih oleh masyarakat. Lalu dari kebebasan pers, kalau dulu tuh di Orde Baru setahu saya itu pers itu sangat dibatasi ya. Jadi pemerintah membatasi pers yang terlalu detail atau terlalu menyinggung pemerintah. Tapi sekarang dengan adanya reformasi ini, kebebasan pers sudah mulai sudah bagus sih. Jadi tidak serta-merta kita pers sendiri bisa bukan mengkritik ya, mungkin bisa menjelaskan dengan detail keadaan dari pemerintah itu sendiri ke masyarakat. Jadi lebih bebas lah. Lalu yang masih perlu
perbaiki adalah pemberantasan korupsinya sih, yang sampai sekarang masih agak sulit diperbaiki. Lalu dari Orde Baru, dari TNI sendiri kan mereka punya dua fungsi. Fungsi pertama itu fungsi sosial dengan fungsi pertahanan. Nah, sedangkan di reformasi ini akhirnya TNI bisa fokus hanya untuk masalah pertahanan negara saja. Itu sih. Oh iya Mas. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang Mas ketahui tentang hak dan kewajiban Mas sendiri sebagai warga negara Indonesia? Boleh sebutkan satu pasal saja. Jujur banyak ya, tapi yang saya ingat tuh cuma masalah hak kewajiban sebagai negara yang punya pekerjaan atau kehidupan yang layak di sini. Itu seingat saya itu pasal 27 ayat 2 deh. Sedangkan untuk kewajibannya kita harus mengikuti rules dari negara atau ketentuan negara. Itu saya agak lupa pasalnya, kalau nggak salah pasal 27 ayat 1 seingat saya sih. Nanti tolong dicek. Kewajiban bayar pajak juga gitu Mas. Kewajiban bayar pajak itu juga kewajiban kita seperti itu. Ya, baik. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana strategi pemerintah untuk bisa mewujudkan segala tujuan bangsa Indonesia menurut Mas? Sebenarnya strategi pemerintah tuh sudah cukup jelas ya. Pertama mungkin dari tujuannya dari dari negara ini sudah mulai ada pembangunan. Jadi sekarang terlihat Indonesia lebih maju lah dibanding dulu. Jadi pembangunan aset negara seperti jalanan, terus lalu ada fasilitas lain, itu salah satu strategi sih dari pemerintah untuk mencapai tujuan dari negara kita, yaitu kita harus menjadi negara maju seperti itu. Ya, oke Mas, baik, mungkin itu saja pertanyaan yang bisa saya tanyakan. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga, maaf kalau mengganggu ya. Terima kasih Mas. Oke. Oh, thank you. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Vincentius Christian Putra. Di sini saya akan mewawancarai salah satu teman saya yang bernama. Selamat siang, perkenalkan, nama saya Kizia Priscilla Siobi. Saya berasal dari Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Saya berada di Fakultas Ilmu Hukum di semester 1 sampai semester 2 saat ini. Baik, langsung ke pertanyaan pertama. Menurut Anda, apa sih pengertian Pancasila sebagai falsafah negara? Baik, terima kasih. Membahas Pancasila sebagai falsafah negara berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran. Pancasila bukan saja dilakukan atau ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Menurut saya, wawasan filsafat ini meliputi bidang atau aspek penyelidikan, antologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Jadi menurut saya filsafat Pancasila itu sangat penting ya. Baik. Pertanyaan kedua, apa sih yang Anda pahami jika mendengar kata identitas nasional? Apa Anda bisa memberikan contoh identitas nasional bangsa Indonesia? Identitas nasional adalah suatu jati diri bangsa. Jadi setiap bangsa atau negara memiliki identitas masing-masing. Seperti bangsa Indonesia memiliki contohnya ya, identitasnya yaitu bendera. Seperti background saya, bendera kita merah putih. Kita juga memiliki lagu kebangsaan tersendiri yang berbeda dari negara lain, yaitu lagu Indonesia Raya. Kita memiliki semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika juga, yang berartinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Indonesia yaitu negara yang memiliki banyak pulau, karena kita disebut juga sebagai negara kepulauan atau negara maritim. Indonesia memiliki bangsa, budaya, agama, ras, dan suku, karena Indonesia adalah negara yang majemuk. Itu adalah ciri khas dari Indonesia. Ya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, bagaimana pandangan Anda terhadap demokrasi Indonesia pada saat ini? Baik, demokrasi Indonesia pada saat ini menurut pandangan saya pribadi sudah cukup baik, seperti yang kita lihat belakangan ini bahwa pemerintah sudah melaksanakan beberapa pekerjaannya dengan cukup baik, dengan melakukan upaya untuk
menjadikan negara ini sebagai negara yang berdemokrasi tinggi, walaupun masih ada beberapa kesulitan tentunya, karena setiap permasalahan itu tidak bisa diselesaikan dengan mudah, apalagi negara Indonesia ini kan sudah saya sebutkan sebelumnya negara kepulauan dengan banyak perbedaan, jadi susah menyatukan seluruh isi kepala, isi pemikiran menjadi satu pendapat, satu penyelesaian, satu solusi seperti itu. Lalu menurut Anda apa ada kaitannya demokrasi dengan HAM? Baik, demokrasi dengan HAM itu tidak bisa dipisahkan, karena dengan adanya demokrasi kita bisa ibaratnya mengeluarkan isi hak kita gitu loh. Misalkan hak kita untuk memilih nih siapa nih yang mau jadi kepala pemerintahan di Indonesia, seperti beberapa tahun lalu kita diberi hak untuk memilih presiden. Nah, jadi itu termasuk contoh demokrasi juga di Indonesia, seperti pemilihan gubernur, bupati, dan lain-lainnya. Cuman agak sulit juga ya, karena seperti kita tahu, kalau pemilihan ini kan pasti di belakangnya ada permainan juga. Tapi kita sebagai negara yang baik, kita tidak boleh berpikir negatif kepada pemerintahan. Seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana pelaksanaan HAM di sekitar Anda? Lalu bagaimana contoh pelaksanaan HAM yang sudah dilakukan di sekitar Anda? Pelaksanaan HAM. HAM itu adalah hak asasi manusia. Setiap manusia yang dikandung di dalam perut ibunya sudah memiliki suatu hak untuk hidup. Itu adalah hak dasar sebagai manusia. Selanjutnya, hak di sekitar saya sebagai seorang pelajar, saya memiliki hak untuk mendapatkan pembelajaran. Walaupun pada saat ini, selama pandemi, kita tidak bisa melaksanakan perkuliahan secara offline, tatap muka. Tetapi saya sebagai mahasiswa, saya memiliki hak untuk tetap mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu, yaitu dengan pembelajaran online seperti ini. Seperti yang kita lakukan adalah Zoom meeting. Jadi bagaimanapun caranya, universitas harus melakukan kewajibannya memberikan ilmu kepada saya, dan saya juga harus menjalankan kewajiban saya juga untuk membayar uang perkuliahan agar perkuliahan ini berjalan dengan baik dan lancar. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya, apa sih yang Anda ketahui tentang hak dan kewajiban Anda sebagai warga negara? Boleh sebutkan beberapa pasalnya? Hak dan kewajiban saya sebagai warga negara, yang pertama, hak itu sesuatu yang harus kita peroleh. Jadi sesuatu yang kita peroleh, misalkan hak saya untuk mendapatkan, maksud saya hak untuk memilih agama. Saya dapat memilih agama yang ingin saya anut, kebebasan itu. Selanjutnya saya memiliki hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Saya juga harus mendapatkan hak untuk hidup. Selanjutnya contohnya ya, saya sebutkan hak untuk pendidikan karena saya seorang pelajar. Saya seorang 21. Contoh selanjutnya yaitu hak kesamaan di hadapan hukum. Misalkan saya berada di pengadilan atau bagaimanapun, itu ada di hak 28D ayat 1. Selanjutnya kewajiban saya adalah suatu hal yang harus saya lakukan. Ya, misalkan kewajiban saya untuk membayar pajak, kewajiban saya untuk menaati lalu lintas di saat di jalan, seperti itu. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana penerapan rule of law di Indonesia? Baik, bagaimana penerapan rule of law di Indonesia? Rule of law yang ditetapkan di Indonesia merupakan suatu istilah yang menyatakan kalau pemerintah adalah suatu negara hukum tentunya, bukan orang atau individu tertentu. Tetapi pada praktiknya, rule of law ini kadang-kadang tampak seperti rule by law. Rule by law yaitu menegaskan sisi instrumentalitas. Hukum sangat terbuka bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh individu tertentu yang dapat jatuh pada sebuah sistem pemerintahan yang didasarkan kepada kekuasaan. Yang perlu digarisbawahi bahwa rule of law di Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang didasarkan kepada konstitusi yang dibentuk bersama oleh mayoritas warga negara. Namun demikian, penerapan rule of law ini belum sampai kepada posisi social justice, karena keadilan, kemakmuran, kesejahteraan rakyat belum sepenuhnya menurut saya terwujud ya. Seperti itu.
Baik, lalu pertanyaan yang terakhir, bagaimana strategi pemerintah untuk bisa mewujudkan segala tujuan bangsa Indonesia? Tujuan bangsa Indonesia tersendiri telah tertulis di pembukaan undang-undang dan terdapat di situ 4 tujuan bangsa Indonesia. Menurut saya pemerintah sejak awal berdirinya negara perlahan-lahan sudah mulai mewujudkan keempat tujuan tersebut. Cuman masih terdapat banyak kendala juga karena Indonesia ini kan memiliki banyak perbedaan dan susah untuk disatukan gitu ya. Jadi saran dari saya sebagai warga negara Indonesia yaitu pemerintah melakukan yang namanya peninjauan. Apa sih yang warga negaranya mau? Apa sih yang rakyatnya mau? Ya pemerintah seharusnya turun ke lapangan gitu untuk melihat langsung. Baik, mungkin apa itu yang saja. warga negaranya butuhkan gitu. Iya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan ke Kesya. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Iya, terima kasih. Ya, jadi pada wawancara selanjutnya ini saya bersama teman saya juga yang juga narasumber, yaitu yang bernama Perkenalkan, nama saya Ferry Ferdinand dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agroekoteknologi dari Universitas Brawijaya Malang. Baik, langsung ke pertanyaannya. Gimana sih Per, menurut lo pengertian Pancasila sebagai falsafah negara? Menurut gue ya, Pancasila sebagai falsafah negara itu tuh maksudnya Pancasila itu berperan ya sebagai pandangan, nilai, dan pembentukan suatu ideologi bangsa Indonesia. Itu sih menurut gue. Berarti sebagai pedoman hidup ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa sih yang lu pahami jika mendengar kata identitas nasional? Apa lu bisa memberikan contoh identitas nasional bangsa Indonesia? Identitas nasional itu menurut gue ya, itu tuh jati diri atau ciri khas suatu negara ya, yang tidak ada pada negara lain. Contohnya ya, contoh pada negara kita itu semboyan negara kita ya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Karena menurut saya semboyan ini tidak ada di negara-negara lain. Karena yang kita ketahui juga negara kita kan terdiri dari berbagai agama, bangsa, budaya, dan suku gitu ya. Jadi menurut saya itu sih contohnya semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Gimana pandangan lu terhadap demokrasi di Indonesia saat ini? Pandangan ya, menurut gua sih demokrasi di Indonesia saat ini kurang berjalan dengan baik. Yang diketahui juga beberapa media massa atau informasi-informasi yang saya dengar dan saya lihat, bahkan saya rasakan juga gitu. Banyak sekali pertentangan di sistem demokrasi sekarang ini, di mana demokrasi itu seharusnya memperbolehkan masyarakatnya untuk bersuara, untuk berpendapat, untuk menyuarakan aspirasi. Tapi masih banyak nih suara-suara yang suara yang tidak diperbolehkan untuk diumbar gitu, tidak boleh dipublikasikan. Menurut saya sih seperti itu. Oke, lanjut. Menurut pendapat lu nih, apa ada kaitannya demokrasi dengan HAM? Demokrasi dan HAM jelas ada ya, dimana kan demokrasi itu kan hak lu untuk menyuarakan pendapat, menyuarakan suara, sedangkan HAM itu hak dan kewajiban yang harus lu jalani dan yang lu harus dapatkan. Jadi kalau ditarik ya secara garis besar, HAM dan demokrasi itu saling berkaitan satu sama lain. Gitu. Lanjut, gimana pelaksanaan HAM di sekitar lo nih? Lalu apa aja contoh pelaksanaan HAM yang udah dilakukan di sekitar lo?
mungkin kalau di sekitar gua pelaksanaan HAM cukup berjalan baik ya. Contoh nyatanya ya seperti rapat rukun tetangga ya, di mana di dalam rapat rukun tetangga ini tuh setiap orang gitu ya, setiap orang berhak untuk menyuarakan aspirasinya untuk kemajuan lingkungannya. Mungkin itu sih salah satu contohnya dari pelaksanaan HAM di sekitar gua. Iya. Lanjut, menurut pendapat lu nih, lebih baik atau lebih enak mana masa pemerintahan Orde Baru dengan masa pemerintahan Orde Reformasi? Apa alasan lu nih? Kalau untuk secara fakta saya bersifat netral sih antara reformasi atau Orde Baru ya, karena pertama saya tidak hidup di zaman Orde Baru, jadi saya tidak tahu rasanya pelaksanaan HAM di zaman itu. Yang kedua, Orde Baru dan reformasi ini memiliki sistem yang berbeda ya, pandangan berbeda juga dari masyarakat, jadi nggak bisa disamain. Kalau yang saya rasakan ya, mungkin yang saya rasakan dan mungkin yang saya ketahui dari beberapa informasi ataupun dari media-media yang saya dengar, mungkin kalau saya lebih baik Orde Reformasi ya dibanding Orde Baru. Karena menurut saya di Orde Reformasi ini ada HAM yang sebelumnya tidak berjalan dengan baik di Orde Baru, tapi berjalan baik di Orde Reformasi. Contoh nyatanya ya, di zaman Orde Baru itu menurut pengetahuan saya gender wanita itu kayak nggak punya hak istimewa, nggak punya hak untuk melakukan sesuatu yang lebih dibanding pria ya. Tapi di reformasi ini banyak sekali tuntutan-tuntutan ya, atau suara-suara bahwa hak dan kewajiban wanita dan laki-laki ini tuh sama gitu, mempunyai hak spesial yang sama. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Oh iya. Lalu pertanyaan yang ketujuh nih, apa sih yang lu tahu tentang hak dan kewajiban lu nih sebagai warga negara? Oke. Pertama, menurut gua hak itu kayak sesuatu yang wajib ya. Wajib yang lu dapatkan dari orang lain, dari pemerintah atau dari pihak-pihak manapun yang seharusnya lu dapatkan untuk diri lu. Sedangkan kalau kewajiban itu hal yang harus lu lakukan sebaliknya kepada mereka, kepada masyarakat, kepada pihak-pihak yang lain, kepada negara. Contohnya ya, hak ya, misalnya hak untuk sekolah gitu, hak untuk mendapat jaminan kesehatan, hak untuk kerja. Sedangkan kewajibannya mungkin kewajiban untuk membayar pajak gitu, dan masih banyak lagi kewajiban-kewajiban yang lainnya. Mungkin itu yang saya ketahui tentang hak dan kewajiban ya. Baik, yang terakhir nih, gimana sih pendapat lo untuk strategi pemerintah untuk bisa mewujudkan tujuan bangsa Indonesia? Kalau menurut gue ya, strategi itu banyak ya. Mungkin pertama dari mencerdaskan kehidupan bangsa, yang artinya dalam sini pendidikan ya. Mungkin strateginya adalah pemerintah bisa lebih memerhatikan daerah-daerah yang tertinggal pendidikannya, seperti yang di pelosok-pelosok gitu. Apalagi ya seperti zaman sekarang nih, virus corona gitu, membuat kita nggak bisa sekolah bertatap muka langsung, yang mengharuskan melalui internet. Sedangkan di pelosok-pelosok internet saja susah gitu ya. Mungkin pemerintah lebih bisa memperhatikan mereka dibanding harus menggencor harus terus-menerus membangun pendidikan di kota-kota besar gitu. Yang menurut saya di kota-kota besar sudah cukup fasilitas, sudah cukup ada ya dibanding yang lain gitu. Dari kesejahteraan umum ya, tujuan kedua Indonesia mungkin kesejahteraan umum yang saya tahu mungkin pembangunan infrastruktur. Ini ada yang bisa saya sampaikan nih. Banyak sekali yang saya ketahui gitu ya, yang saya dengar ya, bahwa di desa ataupun di kota, orang kota berteriak, jangan bangun desa, jangan hilangkan hutan desa, jangan hilangkan populasi hutan di daerah sana. Tapi mungkin ya ada maksud baik gitu dari orang-orang kota yang sudah menikmati fasilitas-fasilitas yang sudah ada gitu, seperti mall, internet,
Cuman kita harus juga pemerintah harus juga bijak dan tidak termakan omongan gitu ya strateginya. Karena kita yang tinggal di kota udah ada fasilitasnya. Makanya kita berteriak yang di desa jangan dibangun, hutannya jangan diinin. Sedangkan yang di desa juga ingin merasakan seperti kita, punya internet yang cepat, bisa ke mall, bisa mendapatkan ini dengan cepat gitu. Tapi gimana orang-orang di desa bisa mendapatkan itu semua kalau tidak adanya pembangunan infrastruktur? Menurut saya sih itu sih yang bisa saya sampaikan. Oh ya, begitu ya. Baik, mungkin itu saja pertanyaannya. Makasih untuk waktunya, Per. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Jadi, ada beberapa poin kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil wawancara tersebut. Untuk poin pertama, Pancasila sebagai falsafah, maksudnya Pancasila berperan sebagai pandangan, nilai, dan pembentukan suatu ideologi suatu bangsa Indonesia, dan juga sebagai pedoman kita dalam bernegara. Poin yang kedua, identitas nasional berarti ciri khas atau jati diri bangsa, yang tidak ada pada negara lain. Contohnya seperti Pancasila, lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Poin yang ketiga, demokrasi terdapat pro dan kontra. Demokrasi Indonesia sudah berjalan cukup baik karena pemerintah sudah melakukan beberapa pekerjaan dengan baik dengan menjadikan negara ini yang berdemokrasi tinggi walaupun ada beberapa kesulitan. Namun demokrasi Indonesia juga kurang berjalan dengan baik karena banyak sekali pertentangan di sistem demokrasi saat ini. Demokrasi seharusnya memperbolehkan masyarakatnya untuk berpendapat atau menyampaikan aspirasi, namun masih banyak suara yang masih tidak boleh dipublikasikan. Poin yang keempat, demokrasi adalah hak kita untuk menyuarakan pendapat, dan HAM sendiri memiliki pengertian hak dan kewajiban yang harus kita jalani dan harus kita dapatkan. Jadi jika ditarik secara garis besar, HAM dan demokrasi sangat berkaitan satu sama lain. Dengan adanya demokrasi, kita dapat mengeluarkan hak kita untuk memilih, seperti pemilu. Poin yang kelima, penerapan rule of law di Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang didasarkan kepada konstitusi yang dibentuk bersama oleh mayoritas warga negara. Namun demikian, penerapan rule of law ini belum sampai kepada posisi social justice, karena ketidakadilan dan kesejahteraan rakyat belum terwujud. Mungkin itu saja kesimpulan yang saya dapatkan. Terima kasih.